Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo Losepur, selamat pagi. Halo Losa Alia, selamat pagi juga. Iya. Wah, senang sekali ya Losa, hari Iya. ini kita bertemu kembali. Losepur bahwa
adik-adik sekolah minggu loh untuk Iya. mengikuti sekolah minggu kita. Hari ini banyak ya teman-temannya ya Losa ya. Iya. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Ada dengan siapa aja adik-adik ibadah hari ini? Dengan Koko, Betul. ada yang dengan Cece, Iya. ada yang dengan adik juga. Iya. Ada nggak ya yang ajak teman-teman untuk sekolah minggu? Kayaknya sih ada Losa. Sepertinya ya. Kita mau ajak teman-teman kita juga untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Siap. Iya, Lasupur siap? Siap. Lasa Aliang siap? Anak-anak siap? Mari kita sama-sama mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama, kita persiapkan hati kita. Kita nyatakan sama-sama, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur di hadapannya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
Ya adik-adik, sekarang kita lipatkan tangan kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, juga mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Terutama Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami juga masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui YouTube. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami, memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari mulai sampai selesai. Dan kami juga berdoa, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami boleh membawa hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami juga berterima kasih. Amin. Nah, Lasalian, adik-adik, kita sudah membuka sekolah minggu kita hari ini dengan pujian dan juga dengan doa. Nah, kita mau terus memuji Tuhan kembali, ya Lasaya. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik di dalam kehidupannya Lasa, di dalam kehidupannya Lasa Aliang, di dalam kehidupan adik-adik semua. Kita sudah melewati pandemi ini, sudah berapa lama? Ya, sudah 1 tahun lebih. Tapi Tuhan masih bersama-sama dengan kita, menolong setiap kita, memimpin setiap kita. Walaupun kita belum bisa sekolah minggu bersama-sama di gereja, kita masih online ya Lasa ya. Iya betul Lasa. Iya, tapi kita masih bisa beribadah bersama-sama. Adik-adik juga masih bisa sekolah. Adik-adik masih bisa melakukan banyak kegiatan di rumah. Nah, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. Dan ketika Tuhan baik dalam hidup kita juga mau hidup yang baik juga di hadapan Tuhan. Iya, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, hal yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Tuhan menyelamatkan setiap kita. Ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita mau serahkan hidup kita di hadapan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan ingin juga kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan Lasa. Iya, pekerja-pekerja ya Tuhan, ya Lasa ya, pekerja-pekerja buat Tuhan ya. Iya, kita mau nyanyi sama-sama, bukan sembarang pekerja.
Ya, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, Lause ya. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan Judulnya, Yesus, aku berjanji. Iya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita ulang sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Dan tetap semangat? Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Selama bulan ini, kalian akan mendengarkan cerita tentang orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, hari ini kalian akan mendengarkan tentang salah satu dari mereka. Tapi seperti biasanya, kita akan datang dulu pada Tuhan untuk berdoa ya adik-adik. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih, kami juga boleh memuji Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Tuhan tolong kami boleh belajar dan menjadi pelaku firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, semuanya siap? Siap mendengarkan firman Tuhan? Buka telinganya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, tadi Lause bilang, Lause mau cerita apa hari ini? Mau cerita tentang siapa? Ya, tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Ada berapa ya murid Tuhan Yesus? Betul sekali, ada 12 adik-adik ya. Nah, Bapak ini namanya dimulai dengan huruf P adik-adik.
Siapa ya kira-kira? Betul, Bapak Petrus. Ya. Nah, kita mau lihat gambarnya ya adik-adik. Oke, adik-adik. Sudah siap semuanya? Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita buka telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, hari ini ya Lausa mau bercerita tentang apa ya adik-adik? Tentang siapa? Ya, tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu muridnya ada berapa sih adik-adik? Ya, 12, betul sekali. Nah, Lausa mau cerita tentang Bapak yang namanya mulai dengan huruf P nih adik-adik. Siapa ya kira-kira? Petrus, betul. Nah, ini dia nih ya, Bapak Petrus. Coba adik-adik lihat ya. Apa kira-kira pekerjaannya? Nelayan, betul ya. Nelayan itu kerjanya ngapain sih adik-adik? Menangkap ikan, betul ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu datang menemui Bapak Petrus. Ya, coba kita lihat. Nah, itu dia ya. Tapi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk beli ikan loh adik-adik. Bukan juga untuk minta ikan sama Bapak Petrus. Ya, tapi Tuhan Yesus mau minta Bapak Petrus untuk berhenti menjadi penjala ikan. Ya, dan mau Bapak Petrus menjadi penjala manusia. Ih, serem amat. Ya, manusia mau ditangkap pakai jala itu. Oh, bukan begitu ya adik-adik ya? Ya, tapi maksudnya Tuhan Yesus mau Bapak Petrus itu untuk belajar. Ya, mengikut Tuhan Yesus dulu, dengar Tuhan Yesus mengajar. Ya, sehingga nantinya Bapak Petrus bisa ya menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang banyak seperti Tuhan Yesus. Nah, begitu artinya ya. Nah, kira-kira Bapak Petrus mau nggak ya adik-adik? Mau? Oke, kita lihat ya. Ya, betul adik-adik mau ya. Padahal tangkapannya 2 perahu penuh loh adik-adik. Ditinggal begitu saja. Ya, Bapak Petrus dan teman-temannya mengikut Tuhan Yesus. Kemana? Kita lihat ya. Ke banyak tempat adik-adik ya. Untuk menceritakan tentang firman Tuhan ya kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ya dan ingin mendengar tentang firman Tuhan. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat ya menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ya setelah mengikuti Tuhan Yesus sekian lama, ya mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, itu tidak otomatis membuat Bapak Petrus menjadi orang yang baik, adik-adik. Ya, Bapak Petrus masih kadang-kadang nakal juga, ya, dan menyedihkan hati Tuhan Yesus. Ya, coba kita lihat apa sih yang dilakukan Bapak Petrus
sehingga membuat Tuhan Yesus sedih? Ya. Nah, pada malam Tuhan Yesus itu ditangkap, ya, Tuhan Yesus kan mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, ya, karena Tuhan Yesus mau berdoa di sana. Nah, Tuhan Yesus minta Bapak Petrus itu untuk ikut berdoa, ya. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan. Ya, bukannya berdoa, malah tidur dia. Nah, siapa coba yang seperti Bapak Petrus nih, disuruh berdoa, tapi udah ngantuk, jadi ketiduran deh, nggak berdoa. Ya, atau disuruh berdoa, tak dulu main dulu. Nah, jangan begitu ya adik-adik. Ya, karena itu membuat Tuhan Yesus sedih. Ya. Nah, terus ya, sesudah Tuhan Yesus selesai berdoa, nah, Tuhan Yesus itu didatangi para prajurit yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Ya, coba kita lihat. Nah, ya, melihat hal itu, Bapak Petrus langsung marah, ya, dan mengeluarkan pedangnya, ya, dan memotong telinga salah satu dari prajurit-prajurit itu, adik-adik. Nah, ya, Tuhan Yesus tidak senang akan hal itu, dan Tuhan Yesus menegur Bapak Petrus. Petrus, masukkan kembali pedangmu. Ya, dan Tuhan Yesus memungut telinga prajurit itu dan memasangkannya kembali. Nah, setelah Tuhan Yesus dibawa, diam-diam Bapak Petrus mengikuti dari kejauhan. Ya, tetapi sesampainya di tempat Tuhan Yesus diadili, ternyata ada orang-orang yang mengenai Bapak Petrus sebagai salah satu murid Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, kamu kan muridnya Yesus yang ditangkap itu ya? Ya. Nah, Bapak Petrus bagaimana? Adik-adik, mau ngaku enggak? Tidak, ya. Tidak mau ngaku dia, ya, karena dia merasa takut. Ya, wah, kalau ngaku nanti saya jangan-jangan ditangkap juga seperti Tuhan Yesus. Enggak mau ngaku. Ya, dan itu dilakukan Petrus bukan hanya satu kali adik-adik. Bukan hanya 2 kali. Tapi sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, karena itu Bapak Petrus menjadi sedih. Ya, terus sesudah itu dia menghilang. Ya, sampai Tuhan Yesus disalib, dia tidak ada. Ya, dia pergi. Kemana adik-adik? Ternyata dia kembali menjadi nelayan adik-adik. Ya, mau nangkap ikan aja deh. Ya, karena dia juga takut. Ya, bingung. Ya, mau melakukan apa? Sudah tidak ada Tuhan Yesus. Ya, juga dia takut ditangkap. Ya, karena orang-orang tahu dia murid Tuhan Yesus. Ya, nah tapi suatu hari Tuhan Yesus itu menampakkan diri pada Petrus adik-adik. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri pada Petrus. Ya. Nah, ya, dan Tuhan Yesus bertanya pada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya. Lalu Petrus berkata, ya Tuhan, tentu saja aku mengasihi Engkau. Ya, tapi Tuhan Yesus bertanya lagi. Ya, bukan hanya 2 kali, tapi sampai 3 kali adik-adik. Nah, itu membuat Petrus sedih. Ya, dia berkata, tentu saja Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau Engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, ternyata
Tuhan Yesus punya banyak domba ya adik-adik. Sehingga menyuruh Bapak Petrus menjadi gembala dombanya. Takut ada yang hilang ya. Bukan begitu ya. Nah, yang dimaksud Tuhan Yesus dengan domba-dombanya itu kita. Ya, lause-lause kalian semua ya. Nah, maksud Tuhan Yesus ya Bapak Petrus itu disuruh meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini. Ya, yaitu pergi ke seluruh dunia ya dan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ya sehingga orang-orang boleh percaya pada Tuhan Yesus, diampuni dosanya dan diselamatkan. Nah, sejak saat itu ya Petrus berubah adik-adik. Ya, dia tidak nakal lagi. Dia tidak pengecut lagi. Dia menjadi pemberani adik-adik. Ya. Nah, terutama setelah Roh Kudus turun ya atas para murid juga termasuk Bapak Petrus. Ya, sekarang dia berani ya menceritakan tentang Tuhan Yesus kemana-mana kepada orang banyak. Ya, sehingga mereka percaya dan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Ya, apakah kita mau ya dipakai Tuhan Yesus seperti Bapak Petrus? Ya, tapi saya apa pantas Lause? Saya kan suka nakal. Saya kan suka malas berdoa, suka pemarah juga. Kalau main sama Dedek suka nggak mau berbagi mainan. Kalau disuruh sekolah minggu suka males-malesan. Lebih senang nonton TV. Apa pantas Lause? Ya, pantas saja. Ya, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita loh adik-adik. Asal ya setelah ini adik-adik tidak boleh seperti itu lagi. Ya, adik-adik harus bertobat. Ya, karena kita semua kan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita tidak ingin membuat Tuhan Yesus sedih lagi. Jadi harus stop ya hal-hal yang jelek-jelek tadi. Ya. Nah, terus tapi kan kita masih kecil Lause. Ya, gimana caranya? Ya, bisa kayak Bapak Petrus. Bisa adik-adik ya, dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus ya pada orang-orang terdekat kita. Ya, pada papa, pada mama, pada opa, pada oma, ya, pada mbak, pada teman-teman, ya, pada tetangga, pada semua orang deh. Ya. Nah, apakah kita mau dipakai Tuhan Yesus adik-adik? Sekarang kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama ya adik-adik. Nah itu, tolong ambil Alkitabnya ya. Dan kita buka Matius 4 ayat 19 adik-adik. Ya, yang belum bisa mencari sendiri bisa minta tolong papa mama atau kakak ya adik-adik. Kita buka Matius 4 ayat 19 adik-adik. Ya, Matius itu adanya di Perjanjian Baru. Ya. Matius 4 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, sekali lagi ya adik-adik.
Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh belajar dari Bapak Petrus. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami selama ini sudah menyedihkan hati Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik mulai saat ini. Dan kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang Engkau kepada teman-teman kami yang belum pernah mendengar tentang Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, berikan kami keberanian dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang siapkan persembahan ya, adik-adik. Persembahan itu bisa adik-adik kumpulkan, masukin celengan, atau dititip ke mama. Minta tolong mama antarkan ke gereja, atau bisa juga minta tolong mama langsung disetor ke rekening gereja. Nah, yang selanjutnya kita juga ada persembahan untuk peduli kasih adik-adik. Untuk peduli kasih itu adik-adik bisa juga transfer ke rekening gereja, tapi jangan lupa di belakang angkanya harus ada angka 5 ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita. Adik-adik, mari kita mengadakan perjalanan misi dengan membukukannya dalam aktivitas sepanjang bulan Oktober ini. Untuk minggu pertama dari bulan Oktober ini, langkah-langkahnya yang pertama, print aktivitas pada lembar kegiatan link di bawah ini. Yang kedua, siapkan 1 sedotan, 1 lembar kertas tebal atau kardus, benang wol atau tali yang lain. Yang ketiga, cari dan beri tanda seperti ini, kota Yerusalem pada peta lembar kegiatan yang kalian sudah print. Yang keempat, gunting sebanyak 2 tali atau benang wol dengan panjang 2 kali panjang sedotan. Ini contohnya. Yang kelima, gunting gambar anak-anak. Ada 2 ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keenam, ikatkan tali atau benang wol pada lubang di atas kepala anak-anak pada masing-masing benang wol. Yang ketujuh, masukkan tali atau benang wol ke dalam sedotan dan kamu dapat mengulur atau menarik tali atau benang wol itu seperti kamu mengulur atau menarik tali pancing. Yang kedelapan, rekatkan kertas aktivitas kamu pada kertas yang lebih tebal atau kardus. Yang kesembilan, jadinya seperti ini aktivitas kita. Selamat mencoba. Adik-adik, Tuhan memakai Petrus yang awalnya menjadi penjala ikan, kemudian Tuhan jadikan dia penjala manusia. Tuhan juga memakai setiap adik-adik untuk menceritakan firman Tuhan
kepada orang lain dan supaya orang lain mengenal Tuhan Yesus. Sampai jumpa di aktivitas kita berikutnya. Adik-adik, untuk pengumuman selanjutnya minggu depan kita akan beribadah bersama-sama melalui Google Meet. Jangan lupa ya. Nah, selesai sekolah minggu ini, adik-adik mengisi form absensi yang ada di link di bawah ini. Stay safe, stay healthy. Bye.